Oke, jadi intinya gerakan ini gue tidak akan rekomen kalian untuk melakukan. Karena pertama, hi guys, welcome back to Fit to Fitness. Karena gangguan wabah corona ini, gue nggak bisa syuting seperti biasa. Jadi, gue cari ide kira-kira konten apa yang nggak perlu syuting di gym. Karena konten biasa gue kan emang perlu syuting di gym ya. Jadi lah muncullah ide buat bikin series Fix to Review ini, dimana gue bakal nge-review postingan fitness influencer di Indonesia dan memberikan pendapat gue tentang postingan mereka. Jadi aturan mainnya tinggal tag gue di kolom komentar postingan tersebut. Tidak terbatas pada Instagram, YouTube bisa juga. Atau share aja post tersebut melalui DM Instagram. Gue tahu di Indonesia konten seperti ini pasti lebih banyak respon negatif daripada positifnya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia belum bisa membedakan pencemaran nama baik, menjatuhkan orang, konten hate, dan bicara sesuai fakta. Negara lain udah ada namanya Greg Doucette, Layne Norton, Shredded Sports Science, Everyday Fitness, Pure Bull Fit yang udah terkenal ngepost beginian. So, I guess I'll be the first one to do this in Indonesia. Sesuai hasil voting di story Instagram, series ini bakal kita mulai dulu dari postingan Steadfastnik 24 April dengan judul Coba Variasi Bicep Curl ini. Langsung aja kita masuk ke videonya dari Steadfastnik. Oke, kita play. Coba variasi bicep curl ini, oke. Genggam barbel biasanya rata-rata pada ngelakuin bicep curl seperti ini, oke. Coba variasi ini. Oke, masuk posisi barbell row. Oke, lalu anda curl. Oke. Gue nggak tahu namanya apa, tapi berasa banget di bicep. Oke, ini masalah pertama ya. Coba sebisa mungkin tangan jangan gerak. Oke. Pelan-pelan rasain movementnya. Oke. Kalau udah terbiasa baru tambah beban. Oke, aturan sama berlaku pada gerakan lain juga. Pakai dumbbell band dan lain-lain. Oke. Lift till you cepirit. Oke. Oke, sekarang gue bahas dua masalah utama yang gue temukan dari variasi ini. Pertama, stabilitas sangat-sangat buruk. Maksudnya seperti apa? Coba kita bandingin, ini kan gerakan free weight ya. Kalau kita bandingin dengan variasi free weight lain juga, biar sama. Misalnya dengan barbell squat. Ingat gak pas barbell squat, barbell harus selalu dijaga di atas midfoot. Kenapa nggak di depan midfoot atau di belakang midfoot? Karena kalau misalnya barbell di depan midfoot, badan jatuh ke depan. Barbell di belakang midfoot, badan jatuh ke belakang. Seperti yang udah gue bahas di video squat terbaik, gue lupa judulnya apa. Pokoknya 3-4 video sebelumnya. Oke, sama juga dengan overhead press. Kenapa pas overhead press dengan free weight ya, bukan dengan Smith atau dengan mesin-mesinnya? Kenapa pas melakukan free weight barbell overhead press selalu dorongnya vertikal ke atas, bukan dorong ke depan atau dorong ke belakang? Kenapa vertikal ke atas? Karena fondasi kita pas barbell overhead press kan kita berdiri di telapak kaki. Kita harus selalu jaga selalu barbell berada di kisaran telapak kaki. Kalau misalnya kita dorong barbell di luar area telapak kaki, kita dorong ke depan. Apa yang terjadi? Badan bakal jatuh ke depan. Kalau kita dorong overhead press, barbell overhead press dorong ke belakang, ya badan kita jatuh ke belakang. Oke. Jadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan setelah melakukan semua gerakan free weight sama barbell row juga ya. Barbell row. Kenapa pas barbell row, barbell selalu jaga dekat sama paha, sama kaki. Kita nggak pernah ngeliat orang barbell row itu barbellnya sampai dibuang sampai ke depan banget. Kenapa? Ya itu sama, stabilitasnya nggak bagus. Apalagi barbell row kalian udah berat, kalian barbellnya buang ke depan, wah jatuh pasti ke depan. Jadi sama juga aturan yang sama dengan gerakan bicep curl dengan menggunakan barbell. Pusat yang diperagakan Dr. Nicholas ini pusat masanya nggak berada di atas fondasi. Pas berada di atas posisi bend over row, sama juga. Base of support kita adalah telapak kaki. Jadi barbell harus selalu jaga di atas telapak kaki, dekat daerah telapak kaki. Pas kita lihat pas melakukan Dr. Nicholas melakukan bicep curl ini, apa yang terjadi? Barbell berada jauh di depan dari telapak kaki, bahkan sampai kepala. Ya, jadi stabilitasnya sangat-sangat tidak bagus, dan stabilitasnya tidak bagus berarti apa? Akan mempengaruhi kontraksi otot maksimal juga. Oke. Contohnya apa? Balik ke squat. Kenapa pas squat kita harus pakai sepatu yang alasnya keras? Untuk meningkatkan stabilitas. Ya, kalian kalau misalnya squat pakai alas sepatu yang lembek, misalnya sepatu yang buat jogging, ya, kalian pakai buat squat, pasti force output dari otot kalian bakal berkurang karena stabilitasnya berkurang. Ya, jadi nggak bisa maksimal output tenaga dari otot kalian. Sama juga dengan perbandingan lebih ekstrim. Kalian squat di atas lantai dan squat di atas Bosu ball yang cukup konyol. Jelas squat di atas lantai, kalian bisa squat dengan lebih berat
lebih stabil, akan menghasilkan output tenaga lebih maksimal. Kalau kalian squat di atas Bosu Ball, stabilitasnya sangat-sangat buruk, otomatis mempengaruhi force output kalian juga. Oke, sekarang masa kedua adalah pada sensasi. Kalau misalnya kita lihat di tengah-tengah video, tadi Dr. Nicholas ada ngebahas tentang, gue nggak tahu apa namanya, tapi berasa banget di bicep. Oke, ini adalah statement yang selalu gue bilang, jangan pernah menjudge kualitas sebuah gerakan atas dasar sensasi atau atas dasar EMG studi EMG. Oke, sorry. Gue udah bahas tentang penyalahgunaan EMG di video sebelumnya, penyalahgunaan jurnal The Game Changer, Rudy Sektio, sama Jeremy Etier yang gue ngebahas tentang penyalahgunaan EMG. Oke, jadi gue nggak ngebahas tentang EMG lagi, gue ngebahas tentang sensasi. Oke, untuk ngejelasin kenapa sih Dr. Nicholas bilang gue nggak tahu apa namanya tapi berasa banget di bicep. Oke, kenapa berasa? Pertama, harus dipahami yang namanya bicep kita kan cross 2 joint ya, di sini sama di sini. Jadi setiap otot itu ada panjang maksimal di mana otot itu bisa kontraksi. Ya, jadi kontraksi bicep kan bisa dari tiga. Pertama, naik flex shoulder flexion, terus elbow flexion, ketiga supination. Karena kan bicep nyambungnya begini. Jadi misalnya kita pas posisi neutral, tendon bicep kita masuknya ke begini. Jadi kalau misalnya tendon bicepnya narik, bakal supination. Oke, jadi di posisi yang diperagain Dr. Nicholas tadi, shoulder kita kan sedikit di depan. Dalam artian apa? Sekarang panjang bicep berada dalam posisi yang lebih pendek dibandingkan saat dia berada di sini. Ya kan? Jadi, kalau misalnya kita udah pendekin bicep di sini, terus kita pendekin di sini lagi, otot bicep ini akan mencapai panjang otot bicep yang paling minimal. Ya. Dan berdasarkan length tension relationship, gue kayaknya belum bahas di video itu, gue bakal bahas di video selanjutnya. Length tension relationship itu dijelaskan atas dasar sliding filament theory. Jadi cross bridge yang bisa dibentuk sama myosin sama aktin. Kontraksi otot akan maksimal kalau myosin sama aktinnya itu membentuk cross bridge yang optimal. Kalau otot kita berada dalam panjangan terlalu pendek, myosin sama aktin ini bakal overlap. Ya, jadi titik kontak mereka bakal berkurang. Sama juga dengan pas panjang otot kita panjang, myosin aktin ini bakal titik kontaknya bakal berkurang juga. Ya, jadi kalau misalnya kita berada dalam posisi bicep curl seperti ini, kita flex dulu bicep, baru kita flex lagi di sini, ya pasti akan menghasilkan sensasi lebih besar. Tapi apakah berarti dengan menghasilkan sensasi lebih besar, artinya kontraksi lebih besar? Ya enggak. Kalau kita pada dasarnya semua otot kalau kita bikin ke panjang paling pendeknya, terus kita kontraksi sekeras-kerasnya di panjang paling pendek tersebut, akan menghasilkan sensasi hebat. Tapi sekali lagi, sensasi hebat gak berarti kontraksi hebat. Gue ambil contoh gerakan lain, bukan bicep. Contoh apa ya? Oke, hip thrust sama squat, paling gampang deh. Kalian kalau misalnya pernah ngelakuin hip thrust sama pernah ngelakuin squat, pasti kalian bakal ngerasain glutes kalian bekerja paling keras, bakal merasakan sensasi lebih hebat pada hip thrust. Pas squat umumnya kalian nggak akan ngerasain sensasi pada glutes sebesar pada hip thrust. Tapi apakah berarti hip thrust lebih efektif untuk glutes dibandingkan squat karena sensasi pada hip thrust lebih besar daripada squat? Ya enggak. Ya, penjelasan hypertrophy jauh lebih rumit daripada sekedar sensasi apa yang kalian rasakan pada otot tersebut. Oke, jadi intinya gerakan ini gue tidak akan rekomen kalian untuk melakukan karena pertama udah gue bilang stabilitas gak bagus, jadi membatasi force output dari bicep. Kalau misalnya bicep kalian mungkin masih belum seberapa curlnya, yang berada dalam posisi itu mungkin nggak seberapa. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa ngelakuin bicep curl 20 kilo satu tangan, dua tangan berapa? 40 kalian masuk ke posisi bend over row, terus kalian curl sampai barbelin 40 kilo, total 20 total 40 kilo berada begitu jauh di luar base of support kalian, telapak kaki kalian pasti bakal jatuh ke depan. Ya, jadi gerakan ini gue nggak rekomen. Kalau misalnya kalian mau melakukan gerakan dengan posisi yang begini, lebih baik lakukan spider curl yang udah gue demonstrasi di Instagram. Oke, jadi sekian episode pertama dari Fix to Review. Kalau kalian mau ngebahas postingan yang lain, silahkan tag gue di kolom komentar atau share aja share aja postingan tersebut ke DM Instagram gue. Boleh ke Instagram gue atau ke Instagram Fix to Fitness sama aja. Oke, semoga postingan hari ini membantu. Thanks for watching. See you next time.
Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang gak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.